Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya mau bahas tentang pendidikan kesetaraan yang kami kelola di PKBM Bestari itu ya teman-teman. Kita sudah mafhum ya. Kalau paket A, paket B, dan paket C itu masih dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Kenapa begitu? Ya karena mungkin satunya adalah sikap kita sendiri. Sikap kita misalnya yang di dalam internal lembaga misalnya. Peserta didiknya juga begitu, waktu diajak sekolah juga yang penting ijazahnya, akhirnya nggak pakai proses kan ya. Mungkin juga pengelolanya wes sekolah, pokoknya gue masuk, yang penting masuk sekolah. Engkau urusan lian-lianis gampang, mungkin seperti itu. Tapi saya berusaha, saya selaku pengelola PKBM berusaha agar mindset yang menyepelekan, mengesampingkan proses belajar itu kita pinggirkan, kita tidak kita lanjutkan ya. Mindset yang melihat bahwa proses pokoknya sekolah urusan buri sing penting oleh ijazah itu, kita tidak menanamkan demikian kepada peserta didik kami maupun kepada anggota masyarakat yang meminta informasi tentang pembelajaran di PKBM Bestari, khususnya paket A, B, dan C. Teman-teman mungkin bisa melihat di PKBM Bestari berprosesnya itu memang ada. Kenapa sih proses itu dibutuhkan? Proses belajar di paket A, B, C dibutuhkan. Itu tidak hanya mungkin bisa saja lembaganya ketakutan, mungkin dikira lembaga fiktif, mungkin juga begitu ya. Tapi saya sendiri selaku pengelola melihat bahwa proses itu penting karena apa? Karena saya mengharapkan peserta didik kami yang lulus dari paket A atau paket B dan paket C itu benar-benar bisa mempertanggungjawabkan ijazahnya. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai ya, ijazah mereka nilainya 8, 9, 7, nggak ada nilai yang jelek. Tapi ternyata daya pikirnya masih seperti, misalnya paket B, nilainya 8, 9, 8, 9, 8, 9. Tapi ternyata gaya berpikirnya masih setara lulusan SD. Nah itu kita hindari. Misalnya lagi, lulusan paket C, nilainya ijazah paket C-nya 8989. Tapi ternyata daya berpikirnya, akhlaknya, perilakunya itu masih setara dengan orang lulusan SMP atau masyarakat misalnya yang pribadi-pribadi yang seperti belum terdidik gitu loh ya. Jadi saya kepada peserta didik kami, saya selalu memberikan masukan-masukan, memberikan wawasan-wawasan baik dari saya sendiri maupun tutor-tutor lainnya, agar perilakunya yang misalnya tidak sesuai dengan misalnya tata krama, misalnya dengan etika pergaulan, misalnya dengan etika tata berpakaian, etika berbicara, dan gaya berpikirnya, itu kita upayakan mereka itu menjadi orang-orang yang memang yang dilakukan itu berdasarkan ilmu. Seperti materi pemberdayaan beberapa waktu lalu itu kan hasilnya juga sudah Anda bisa melihat ya, bagi teman-teman yang mungkin sering melihat postingan saya, bisa melihat karya mereka. Mereka bisa berkarya misalnya membuat video video promosi, video iklan untuk produk-produk yang ia geluti dalam bidang ekonomi. Karena banyak peserta didik kami itu memang dari anggota masyarakat yang sudah bekerja, baik itu usia sekolah maupun usia konvensional. Materi K3. Apa ya? Anda tahu apa itu materi K3? Materi K3 itu materi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini adalah materi yang hubungannya dengan kebutuhan peserta didik kami. Peserta didik kami kan memang banyak bekerja, jadi kita beri materi ini sangat bermanfaat. Anda bisa melihat mungkin sharing YouTube kami dari YouTube PKBM Bestari, bahwa peserta didik kami ini tadi malam ya mempresentasikan hasil identifikasi dari pekerjaannya ini, potensi yang bisa memunculkan bahaya itu apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikan agar tidak sampai bahaya itu terjadi. Misalnya kemarin saya menyimak ada yang menjahit tas ya kan. Apa saja potensi bahaya dari kecelakaan menjahit tas? Itu adalah tertusuk jarum. Ada itu kemarin saya lihat identifikasinya, bahaya-bahaya. Kemudian bagaimana caranya agar sampai tidak tertusuk jarum? Maka bekerja harus dengan fokus. Kemudian ngecek. Karena bekerjanya ini menggunakan mesin listrik, kemungkinan ada resiko kecelakaan, yaitu tersengat aliran listrik. Nah ini mereka, peserta didik kami itu bisa mengidentifikasi apa-apa potensi yang akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dan bagaimana cara menghindarinya.
Ini saya kira kalau mereka itu tidak ikut kegiatan K3 ini, mereka tidak pernah melihat, tidak pernah dikira-kira mungkin keselamatan atau kecelakaan kerja itu adalah suatu kebetulan. Padahal kecelakaan itu bisa dihindari. Nah, itu ada ilmunya, yaitu materi K3. Dan dari sini teman-teman, dari proses belajar seperti ini, kita rasa semuanya dari tim saya, tim pendidik kami melihat bahwa materi seperti ini sangat bermanfaat dan ada gunanya untuk pekerjaan mereka hari ini dan kelak kemudian. Nah, ini dibutuhkan juga mindset bahwa memang di PKBM Bestari atau mungkin di pendidikan kesetaraan itu bisa memberikan materi-materi yang mendukung kesibukannya sehari-hari sehingga kerjanya, bisnisnya itu lebih berkualitas lagi dan bisa bernilai. Jadi mereka tidak asal kerja. Mereka bekerja dengan mempertimbangkan keselamatannya, kesehatannya. Mereka bekerja mempertimbangkan misalnya keuntungannya, tidak hanya kepuasan saja tapi keuntungan materi dan keuntungan imateri. Nah, itu kita berikan pelajaran seperti itu di PKBM Bestari. Kalau di PKBM Bestari diupayakan apa yang diberikan kepada peserta didik kami itu memang dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga mereka nanti ijazahnya nilainya bagus, kemudian gaya berpikirnya, gaya perilakunya, gaya bicaranya itu sudah merepresentasikan kepribadiannya itu. Nah, itu yang kita harapkan. Saya selaku pengolah dan pendidik-pendidik lainnya alhamdulillah mendukung program yang dikembangkan di PKBM Bestari, bahwa peserta didik tidak hanya belajar tentang matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Matematika, bahasa Inggris itu menjadi terintegrasi dengan kegiatannya sehari-hari. Matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu menjadi pelajaran yang terintegrasi. Karena apa? Ketika kita belajar bahasa Indonesia, tugas mereka sudah ada hubungannya dengan pembuatan makalah. Jadi ada tata bahasanya sudah jelas, tanda bacanya sudah jelas, itu sudah langsung dikoreksi oleh tutornya. Misalnya pelajaran teknologi sudah ada, mereka sudah tugasnya harus dibuat dalam bentuk tabel, maka mereka juga akan belajar komputer, belajar tentang keterampilan administrasi komputer. Kalau misalnya pelajarannya ada hubungannya dengan IPA, tadi kami mempresentasikan tentang usahanya budidaya jamur. Budidaya jamur ini ada resiko yang bersifat kimia, bersifat dari lingkungan makhluk hidup. Itu diceritakan juga. Dan itu ada hubungannya kan dengan pelajaran IPA, pelajaran sains. Jadi ini mungkin yang perlu kita pahami, bahwa sekolah itu sebenarnya akan bermanfaat bahwa kalau kita mengintegrasikan materi pelajaran dengan kebutuhan siswa. Ini perspektif dari pengelola. Dari perspektif dari peserta didik, sekolah di paket A, B, C itu tidak menjemukan bagi Anda, membuat Anda mestinya lebih produktif lagi, karena Anda bisa bekerja di sekolahnya Anda, pekerjaan Anda didukung. Betul apa tidak? Paket A, B, C itu bukan hanya untuk membuat pribadi yang membutuhkan, anggota masyarakat yang membutuhkan ijazah saja. Jadi pendidikan paket ABC itu juga mendukung kegiatan-kegiatan kita, anggota masyarakat, agar kegiatan itu lebih berkualitas. Apakah Anda setuju? Apa yang saya ceritakan ini? Anda bisa melihat ya di dalam live streaming YouTube yang saya share di Facebook saya. Itu kan peserta didik kami aktif. Mereka tidak hanya menunggu kalau saat ada ujian itu ya baru masuk. Mereka juga tidak hanya hadir di Zoom meeting, tapi mereka juga berbicara. Ya, ini bagi peserta didik mestinya suatu hal yang luar biasa. Kalau saya dan tim pendidik lainnya sangat mengapresiasi peran mereka di Zoom itu. Mereka sebenarnya pada saat Zoom di masa pandemi ini, mereka diberi kesempatan untuk bisa mengoperasikan aplikasi Zoom. Ini hikmah adanya pandemi itu, kita menjadi lebih melek IT ya. Kenapa? Awalnya kita nggak bisa menggunakan aplikasi Zoom, dan untuk apa gitu kan sebelumnya. Ketika sudah pandemi, semuanya harus dikerjakan dari rumah, maka kita menggunakan Zoom. Kalau peserta didik tidak mau mengikuti Zoom, akhirnya mereka juga kan tertinggal, tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi. Ya, harapan kami mungkin ada peserta didik kami yang belum bisa mengikuti Zoom meeting atau mungkin tidak bisa mengikuti di YouTube. Harapan kami semoga
Semoga diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa membeli HP, membeli gawai yang lebih canggih. Kemudian rezekinya selalu istiqomah melintu, selalu ada untuk beli paketan data. Karena kita pasti belajar. Belajar itu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kita nggak bisa PW. Wis cukup ngene ae kok lah iso-iso dhewe, tidak bisa, kita harus berjuang. Karena itu PKBM Bestari sebagai lembaga pendidikan, tentu proses-proses ini adalah mengajak Anda semuanya untuk berjuang, mengajak Anda semuanya peserta didik kami untuk beradaptasi dengan perubahan. Bukan berarti kami itu memaksakan Anda agar mau belajar Zoom meeting di Zoom, bukan begitu. Tapi ini kita semua mengajak Anda bagaimana Anda itu bisa lebih melek IT. Pertama, yang kedua nanti di dalamnya itu kan ada materi-materi yang membuat kita semuanya itu lebih mentes, ya kan? Bisnis kita sudah ada ilmunya. Bagaimana kita akan tetap selamat dalam pekerjaan yang kita tekuni. Kemudian bagaimana kita mengelola kerjasama dengan orang lain, bagaimana orang lain dan kita bekerja sama menjadi satu tim untuk ngajak kerjasama dengan tim lainnya. Nah itu yang ada di PKBM Bestari. Kita upayakan selalu kita buat inovasi-inovasi materi pembelajaran yang terus update sehingga peserta didik kami tidak hanya belajar yang itu saja. Jadi belajarnya itu membuat mereka lebih baik lagi. Mereka bisa belajar di PKBM Bestari, mereka bisa kerja karena sekolahnya kan nggak 1 minggu seperti sekolah formal. Tetap bisa kerja, kemudian kalau misalnya tidak bekerja bisa beraktivitas sesuai dengan misalnya suka menggeluti hobinya kan tetap bisa menggeluti hobi. Kemudian sebagai ibu rumah tangga tetap bisa melaksanakan aktivitas rumah tangganya. Dan saya yakin aktivitas rumah tangga yang mengikuti proses belajar di paket ABC PKBM Bestari aktivitasnya lebih berkualitas. Karena apa? Karena dalam belajarnya itu, dalam sekolahnya itu Anda dibekali berbagai macam ilmu yang membuat Anda menjadi betah untuk mencari ilmu. Karena ilmunya langsung bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang saya ingin ceritakan kepada teman-teman semuanya, karena saya juga masih merasa prihatin dengan anggota masyarakat yang beranggapan bahwa paket ABC hanya dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat mendapatkan ijazah.